Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kembali di kebaktian online Sekolah Minggu GKK. Perkenalkan, saya Kak Jessica. Dan saya, Kak Lydia. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian kita. Siapin Alkitabnya, jangan jalan-jalan dan makan lagi ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita harus ingat untuk bersyukur sama Tuhan untuk segala berkat dan kasih yang kita alami setiap hari. Mari dengan hati menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bisa? Bisa dong. Iya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa berkumpul untuk kebaktian, dan sekarang kami akan memulai kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, ada yang ingat gak selama bulan Januari ini kita akan belajar karakter apa ya? Ya, benar, karakter beriman. Nah, salah satu bukti kita memiliki karakter beriman adalah kita senang berdoa. Karena pada waktu kita berdoa, kita dengan iman yakin bahwa ada Tuhan yang mendengar doa kita dan akan memberi jawaban sesuai kebutuhan kita. Kalau Kak Jessica biasa berdoa untuk apa aja, Kak? Kalau aku biasa berdoa untuk bersyukur sama Tuhan. Waktu lagi susah, sedih, senang, pokoknya semua aku doa sama Tuhan. Ya, betul itu Kak. Kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Saya Senang Berdoa pakai gerakan ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Saya
pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Adik-adik, dengan berdoa juga kita bisa merasakan kalau Tuhan tuh selalu beserta dengan kita loh. Yuk, masih semangat kan? Mari kita berdiri lagi, kita naikkan pujian laguku Daki-Daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, siap-siap terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, apa kabar adik-adik? Nama kakak Joshua dari Pratama. Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang berdoa. Adik-adik, di sini ada yang tahu mengapa kita harus berdoa? Berdoa itu apa? Berdoa itu adalah ngobrol dengan Tuhan. Siapa yang di sini suka ngobrol dengan papa, dengan mama, Dede, Koko? Bagaimana kalau kita nggak bisa ngobrol lagi? Pasti kita kesepian dan merasa sedih. Nah, hari ini sebelum masuk ke cerita, kita buka Alkitab dulu ya, dari Daniel 6. Sudah buka Alkitabnya? Koko akan baca dari ayat ke-1 sampai ke-3. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Adik-adik, Raja Darius adalah seorang raja di Media Persia. Nah, kerajaan tersebut sangatlah besar, sehingga banyak sekali orang yang bekerja di istana raja. Mereka makan enak, tidur nyaman, lalu mereka juga dihormati oleh orang-orang. Dari sekian banyak pegawai istana, ada satu orang yang ia pandai, jujur. Ia bernama Daniel. Tentu saja Raja Darius sangat sayang kepada Daniel. Banyak orang yang bekerja di istana menjadi iri hati. Mereka merencanakan hal jahat kepada Daniel. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Koko akan baca ya dari ayat 4 sampai ayat ke-6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan kepada Daniel, kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penerapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Daniel adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah setiap hari. Teman-temannya mengetahui hal tersebut. Kemudian mereka berencana jahat dan mereka menghadap Raja Darius. "Raja, apabila ada orang yang tidak menyembah raja, tentu kita perlu menghukumnya, bukan?" "Tentu," jawab raja. Pegawai ini lalu berkata, "Kalau begitu Daniel harus ditangkap karena ia telah menyembah Allah."
Raja menjadi sedih dan bingung karena ia sangat sayang kepada Daniel. Tapi peraturan yang sudah dibuat tidak dapat dicabut. Sehingga ketika Daniel sedang berdoa, ia ditangkap sebab ia telah melanggar peraturan raja. Daniel harus menjalani hukuman, yaitu dibawa ke gua singa yang sudah beberapa hari tidak makan. Daniel pun merasa sangat takut. Bagaimana ya kalau dia harus masuk ke dalam gua singa yang sudah tidak makan? Apakah dia akan dibunuh? Apakah dia akan dimakan? Tentu saja Daniel sangat takut. Bagaimana caranya Daniel mengatasi hal ini? Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia berdoa, Tuhan, ampuni dosa-dosa musuh saya dan kalau bisa selamatkanlah saya dari gua singa ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita baca dari ayat 20 sampai ke 23. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah dia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepas engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Memang Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Tapi singa itu bungkam dan tidak berbuat apa-apa. Daniel sangat tenang karena Tuhan mendengar doanya. Raja Darius pun jadi ikut percaya kepada Tuhan Daniel. Bahkan Raja mengeluarkan perintah agar seluruh negeri menyembah kepada Tuhannya Daniel. Nah adik-adik, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Daniel. Ia senang mendengar doa kita, ngobrol dengan kita, dan Ia mau untuk menolong kita. Tuhan selalu menunggu kita untuk ngobrol dalam doa-doa kita. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari ini, pimpin kami supaya kami mempunyai iman yang sama seperti Daniel. Pimpin kami supaya kami bisa taat dan bisa mau selalu ngobrol dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam sekolah online, berkati kami dalam perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekian ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Dan tentunya minta tolong papa mama ya, nggak boleh sendiri. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari jadi anak-anak yang senang berdoa dalam segala waktu ya. Kita iringin persembahan kita dengan pujian Beri Syukur.
bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus jadi milikmu. Kita nyanyi sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan untuk hari ini. Biarlah untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoakan untuk bangsa negara, supaya COVID tidak bertambah banyak, supaya terkendali terus. Dan Tuhan juga pimpin adik-adik kami yang mulai sekolah lagi, beri mereka semangat di dalam menjalani sekolah online atau tatap muka. Tuhan juga pimpin usaha orang tua dari adik-adik kami biar boleh terus berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.